Halo semua, selamat datang di video saya. Saya Alfa Rezi Tri Aditya dan dalam video ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari Object Oriented Programming atau OOP. Banyak dari kalian mungkin sudah familiar dengan pemrograman prosedural. Tapi apa sih bedanya dengan OOP? Yuk kita bahas. Jadi, di OOP ini sendiri adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, berbeda dengan pemrograman prosedural yang berbasis dengan langkah atau fungsi. OOP mengorganisasikan kode berdasarkan objek-objek. OOP terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama itu ada encapsulation, menyembunyikan detail internal suatu objek dan hanya memungkinkan akses melalui metode khusus. Yang kedua itu ada abstraction, menyederhanakan kompleksitas dan dengan hanya menunjukkan fitur penting dari sebuah objek. Yang ketiga itu ada inheritance, memungkinkan suatu kelas mewarisi properti dan metode dari kelas lainnya. Yang keempat itu ada polymorphism, kemampuan objek untuk menggunakan metode yang sama dengan cara yang berbeda. Lalu ada juga itu kelas dan objek, tetapi ini akan kita bahas detail di video selanjutnya. Untuk kelas itu sendiri adalah sebuah blueprint atau cetak biru dari sebuah objek, sedangkan objek adalah instance dari sebuah kelas. Lalu di sini ada manfaat dari OOP. Yang pertama itu ada memudahkan pengelolaan kode karena berbasis dengan objek. Yang kedua itu mempermudah pengembangan dan pemeliharaan program. Lalu yang ketiga itu dapat digunakan kembali melalui konsep inheritance. Lalu bisa dibuat analogi sederhana, bayangkan kita membuat program tentang mobil. Dalam pendekatan prosedural, kita membuat banyak variabel dan fungsi secara terpisah-pisah. Tetapi dalam OOP, kita bisa membuat kelas mobil, lalu setiap mobil yang berbeda adalah objek dari kelas tersebut. Lalu kita akan masuk ke sesi percobaan kode. Eh, ini akan kita pergunakan adalah software BlueJ. Jadi di sini kita bisa langsung membuat new class. Kita akan masukkan mobil. Saya kasih watermark. Lalu kita bisa membuat sebuah kelas mobil dengan atribut variabel string, ini adalah tipe data string maksudnya. Lalu juga dengan int jadi nanti dia akan menampilkan program akan menampilkan merek, lalu inputan merek yang dimasukkan oleh pengguna.
Untuk kelas mobil kita buat seperti ini kodenya. Lalu kita bisa membuat sebuah kelas baru, itu namanya main, untuk menjalankan programnya nanti. Untuk kita buat demonya, open editor. Itu kita buat public kelas main. Itu kita buat juga public, kita start. Oh ya, dia lalu kita di sini bisa kayak masukin inputan. Untuk merek di sini akan dimasukkan Toyota. Lalu untuk tahunnya itu akan dimasukkan 2021. Oh, nggak perlu pakai tanda petik. Lalu satu tampilkan. Jadi nanti kita bisa memunculkan isi yang sudah kita masukkan ini ke layar, itu seperti ini. Dia otomatis tersambung karena sudah kita sambungkan tadi di bagian ini, kita bisa disambungkan. Lalu kita langsung cobain itu. Ini sudah benar ya, itu yang kita masukkan tadi itu mereknya Toyota. Itu Toyota dan tahunnya mereknya itu Toyota dan tahunnya itu tahun 2020. Untuk penjelasannya, sedikit penjelasannya, itu di kelas mobil itu sebuah blueprint yang memiliki dua atribut. Atributnya itu ada merek dengan tipe datanya itu string, lalu ada tahun, dan tipe datanya itu integer untuk angka, dan string untuk huruf-huruf kalimat itu. Lalu untuk ada ini void, tampilkan info, itu adalah metode yang menampilkan informasi dari si mobil itu tersendiri. Lalu di main kita membuat objek mobil satu dari kelas mobil, lalu mengisi atributnya dengan memanggil tampilkan info. Jadi apa itu yang kita masukkan sini bisa muncul gitu sesuai dengan apa yang kita masukkan. Lalu kesimpulan. Jadi kesimpulan video ini dan juga sebagai penutup, OOP memungkinkan kita mengorganisir kode dengan lebih baik dan membuatnya lebih mudah digunakan kembali.
Nah, coba kalian buat kelas lain seperti motor atau laptop dengan atribut dan metodenya sendiri. Lalu jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe agar kalian nggak ketinggalan info atau video terbaru dari channel saya. Sekian.